Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring IPA kelas 9 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi bioteknologi. Silahkan berdoa dulu. Kemudian kalian siapkan buku catatan kalian, buku paket, maupun buku modul kalian masing-masing. Kita akan belajar bersama materi bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi dapat diartikan pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Ini masih bioteknologi yang konvensional ya, karena bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Telah bertahun-tahun menggunakan mikroorganisme atau bakteri dan jamur atau ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, kemudian minuman anggur, keju, dan yogurt. Kemudian seiring perkembangan zaman menjadi bioteknologi modern. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan makhluk hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini masih sederhana ya, bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, bisa dengan produksi pangan, kesehatan, peternakan, dan lain-lain ya bidangnya. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Satu, tekniknya konvensional, fermentasi dengan mikroorganisme. Modern, rekayasa genetika dengan DNA rekombinan. Keterlibatan manusia konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau mikroorganisme yang digunakan, sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat atau proses pada agen biologi. Kemudian hasilnya, contohnya konvensional, tape, tempe, kecap, asam cuka, yogurt, alkohol. Kemudian yang modern contohnya organisme transgenik, padi golden rice, hormon BST, antibiotik, vaksin, hormon insulin, kemudian antibodi monoklonal. Kemudian peralatan dan produksinya konvensional masih sederhana dan tidak massal, sedangkan modern telah canggih dan produksinya massal. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya bioteknologi pangan, contohnya tape, dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus species, bakteri Acetobacter aceti. Yogurt dihasilkan dari fermentasi susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Keju merupakan makanan dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu dengan bantuan rennet dan bakteri asam laktat seperti Lactococcus species, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Tempe ya ini sering kita konsumsi sehari-hari, merupakan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kecap, nah ini juga produk bioteknologi.
Proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan Aspergillus venti. Nah, ini bisa salah satu ya. Kemudian pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Kemudian ada minuman beralkohol. Contohnya bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia, sedangkan wine terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Kemudian pada bidang pertanian, contohnya rekayasa genetika menghasilkan tanaman transgenik. Ya, contohnya padi golden rice yang kaya vitamin A, kacang kedelai tanpa reaksi alergi. Jadi ini non alergi ya, jadi siapapun bisa mengkonsumsi. Kemudian di bidang peternakan, ya, contohnya peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST yang kemudian disuntikkan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit, pengembangan hewan ternak sehingga tahan terhadap penyakit dan memiliki pertumbuhan yang cepat, jadi cepat gemuk, jadi bisa dimanfaatkan lebih cepat waktunya. Kemudian di bidang kesehatan, contohnya produksi antibiotik, kemudian hormon insulin sintetis atau humulin, kemudian produksi vaksin, produksi antibodi monoklonal. Di bidang lingkungan, contohnya untuk menanggulangi masalah pencemaran minyak di laut, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Ya, biasanya dari kapal yang misalnya minyaknya jatuh ke laut, bisa menggunakan bakteri Pseudomonas yang mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Kemudian pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau mengurangi polutan yang mencemari lingkungan yang disebut bioremediasi. Selain itu, untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan. Dan bioteknologi di bidang forensik. Dalam bidang forensik, bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam proses investigasi menggunakan teknik DNA fingerprinting. Jadi untuk tes investigasi forensik pakai DNA fingerprinting. Kemudian dampak bioteknologi ya, selain bermanfaat, ternyata bioteknologi membawa dampak ya, yang merugikan manusia. Misalnya dampak terhadap lingkungan. Produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli, dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Jadi mencemari sifat asli dari suatu individu atau makhluk hidup. Dampak di bidang kesehatan, misalnya tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brasil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif sehingga kacang Brasil tersebut akan mengganggu kesehatan. Produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi juga ya. Kemudian dampak sosial ekonomi. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Begitu juga untuk skala internasional, penghasilan negara pun dapat berkurang.
Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju karena lebih mengandalkan pertanian transgenik. Ya, itu tadi pembahasan kita materi tentang bioteknologi. Untuk latihan soal, silakan kalian kerjakan 5 soal berikut ya. Ini 1. Apa pengertian bioteknologi? 2. Perbedaan, jelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian isilah tabel berbagai jenis makanan dan minuman produk bioteknologi. Keempat, tuliskan contoh produk bioteknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, serta dampaknya. Terakhir, 5. Tuliskan alat, bahan, dan langkah-langkah membuat tape ketan atau singkong. Ini kalian dapat bertanya dengan orang tua kalian ataupun bisa melihat dari internet juga bisa. Silahkan kalian kerjakan baik-baik. Semoga tetap semangat di rumah. Semoga wabah corona segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Sekian pertemuan pembelajaran daring kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.